Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Selamat sukses. Sudah lama kita tidak bertemu dalam ibadah KMB karena PPKM. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus yang besok tanggal 8 Agustus akan dilayangkan. Kita akan mempersiapkan hati melalui ibadah KMB yang hari ini dipimpin oleh Bapak Bikar. Kiranya dapat menjadi dasar di dalam kita bersama-sama dengan penuh sukacita datang dalam perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu serta saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat nggih, dalam perlindungan Tuhan selalu, puji Tuhan. Nggih Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk bersama-sama kita masuk dalam ibadah KRW pada saat sore hari ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah pada saat sore hari ini, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil mari segera dan seterusnya. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat nomor 355 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita pujikan bait yang kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita menyatukan hati kita. Mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita jauh lebih dalam pada saat ibadah saat sore hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah keluarga yang akan kami lakukan pada saat ini, kami landaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kembali kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku gereja kau pun gereja, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 257, Aku gereja kau pun gereja.
Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan sebelum itu mari bersama-sama kita melandasinya dengan kita memuji kembali nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A. Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ke-6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baitnya yang ke-6. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan dan mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dengan kerendahan hati kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di setiap hati kami sehingga kami dapat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami memohon kepada Tuhan agar kami juga dijauhkan oleh gangguan si jahat. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan keluar dari mulut hamba bukan dari pribadinya, tetapi dari tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-16. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-16 yang demikian firman Tuhan.
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua di langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya. Saya ulangi, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Apakah kita, panjenengan, sudah merasa bahwa menjadi orang yang dipanggil Tuhan? Apakah panjenengan sudah merasakan bahwa jenengan ini dipanggil Tuhan? Jawabannya pasti macam-macam, ya. Ada yang sudah, ada yang belum merasa dipanggil. Nah, Bapak Ibu serta saudara terkasih, orang dipanggil Tuhan itu berarti sama saja kita merespon panggilan Kristus. Nah, merespon panggilan Kristus ya berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu serta saudara terkasih, dalam memenuhi panggilan Tuhan itu ada standar-standarnya. Paulus menuliskan sesuai ayatnya yang kedua, dalam ayat yang kedua Paulus menuliskan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan dalam saling membantu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini merupakan beberapa kriteria. Jika kita lihat secara juga terdapat pada ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Bapak Ibu serta saudara terkasih, tetapi ketika kita sudah merasa memenuhi standar hidup dari panggilan itu, tapi ada hal yang
terkadang membuat hati kita menjadi gusar, menjadi ragu, yaitu perbedaan pendapat. Dalam kehidupan kesatuan sebagai umat Tuhan, tentunya di dalamnya bukan hanya saya saja, di dalamnya bukan hanya panjenengan saja, tetapi ada banyak orang. Dan ketika ada banyak orang, ternyata ini terkadang membuat hati kita menjadi gusar. Apa benar saya sudah benar-benar dapat menerima panggilan dari Tuhan? Apakah benar saya bisa melakukan apa yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk menerima panggilan Tuhan? Padahal dalam kehidupannya terkadang kita merasa bingung. Saya selalu mendapatkan hal yang akhirnya menuju ke perdebatan. Ketika saya berpendapat, akhirnya ada orang yang tidak senang. Nah, Bapak Ibu serta saudara terkasih, ternyata kita juga harus mengetahui bahwa perbedaan adalah hal yang lumrah. Perbedaan ini adalah hal yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih dalam tubuh Kristus, ini merupakan hal yang lumrah. Maksudnya begini, dalam tubuh, kalau kita melihat tubuh kita, pasti memiliki anggota-anggota yang berbeda-beda. Setiap anggota juga memiliki fungsinya masing-masing. Contoh, tangan tidak mungkin melakukan apa yang dikerjakan oleh kaki. Begitupun sebaliknya, kaki tidak mungkin mengerjakan apa yang dilakukan oleh tangan. Tetapi hal yang unik adalah ketika salah satu bagian tubuh ini tidak ada, pasti sang pemilik tubuh merasa tidak enak, aneh dilihatnya. Melakukan aktivitas juga tidak leluasa, tidak enak. Maka dari itu, ayat 3 yang berbunyi demikian, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, melalui ayat ini, maka kita harus saling memelihara kesatuan, terlebih dalam patunggilan kita, dalam tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda, bolehlah kita berbeda suku kita. Tidak hanya yang dari Jawa saja. Bahkan di Ponorogo sendiri mayoritas semuanya tidak orang Jawa. Ada yang dari Batak, ada yang dari Sulawesi. Itu menunjukkan bahwa kita ini berbeda-beda dalam satu tubuh. Lalu yang menjadi tugas kita adalah memunculkan penerimaan kita kepada sesama kita. Baik itu potensinya menghargai dan mendukung agar saudara kita dapat ikut urun dalam pekerjaan di dalam tubuh Kristus ini. Jadi ketika kita bisa menerima dan memelihara, otomatis tubuh ini yang terdiri dari anggota yang berbeda-beda akan dapat bekerja secara bersama. Mungkin muncul pertanyaan kembali, lalu apa tujuan membangun tubuh ini, membangun patunggilan? Terdapat pada ayat yang ke-13 Bapak Ibu serta saudara terkasih. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu adalah yang menjadi tujuan. Tujuan kita untuk berpatunggilan, untuk dalam satu tubuh, menjadi satu tubuh. Kalaupun patunggilan adalah proses menuju dewasa, ternyata ada gejolak, ternyata ada hal-hal yang membuat pertumbuhan ini sedikit terhambat. Contohnya, biasanya pertama dikerjakan dengan sepenuh hati, kemudian karena tidak bisa akhirnya mutung. Lalu karena mungkin terlalu bisa,
merasa paling bisa, akhirnya sombong. Nah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu apakah dapat menuju ke pertumbuhan yang baik jika bagian-bagian anggota-anggota dari tubuh ini menyombongkan dirinya, merasa paling baik, atau gampang mutung begitu? Pasti tidak. Coba kita bayangkan ketika ada seorang bayi yang baru lahir dan dalam proses pertumbuhannya ternyata gizinya kurang, vitaminnya kurang, pasti akan terhambat, tidak bisa bertumbuh secara baik. Maka dari itu, jika menginginkan bayi ini untuk tumbuh kembangnya baik, maka ya gizinya harus dipenuhi, vitaminnya juga harus dipenuhi. Atau seperti kanker, ya. Kanker ini juga merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Pertumbuhannya itu tidak baik bagi tubuh kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menanggapi panggilan Tuhan dengan tanggung jawab, sesuai dengan standar iman yang telah dipaparkan oleh Paulus, dan memiliki semangat pertumbuhan sebagai tubuh Kristus, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Lalu apakah bisa kita dapat melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan mengandalkan diri kita sendiri? Jelas tidak bisa. Kembali lagi, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, maka yang awalnya kita lakukan dengan semangat, kita merasa bisa. Dan ketika ternyata tidak bisa, kita akan mutung, akan pergi meninggalkan. Kita harus tetap meminta pertolongan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kita senantiasa selalu berpengharapan kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, sebagai Sang Kepala tubuh. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebagai penutup, selamat menyambut perjamuan kudus GKJW. Selamat menghayati kehidupan patunggilan sebagai GKJW, sebagai tubuh Kristus yang ditempatkan di Jawa Timur. Dan selamat mengalami perjumpaan dengan Kristus, Sang Kepala Jemaat, yang memberikan pertumbuhan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini Tuhan telah mengajarkan kami untuk menjadi umat Tuhan yang senantiasa bekerja sama, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap membimbing kami sehingga kami dapat untuk menjadi umat Tuhan yang benar-benar dapat memenuhi standar panggilan yang ditentukan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan persembahan kita. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302. Kidung Jemaat nomor 302, ku beri persembahan pada Tuhanku, dan seterusnya kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Baitnya yang kedua.
dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nggih, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita. Saat ini kita akan bersama-sama menghaturkan doa syafaat kita kepada Tuhan, sekaligus kita menghaturkan doa persembahan. Mari kita satu hati kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya kudus ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kami untuk kami bisa selalu mengingat bahwa kami anggota-anggota tubuh Kristus. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tetapi kami tetap bisa menjadi satu tubuh, menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk kami benar-benar layak Engkau panggil. Sehingga kami merasa bangga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin mengaturkan doa syafaat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mengaturkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Saat ini ya Tuhan, bangsa Indonesia masih dalam kondisi yang belum membaik. Pandemi COVID-19 yang masih boleh mengitari kami. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami masih merasakan pembatasan PPKM level 4 ya Tuhan. Kami takut, kami merasa gelisah. Tetapi ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu hadir dan memampukan kami untuk kami tetap bisa berharap sepenuhnya di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir. Kami percaya bahwa pandemi ini tidak akan bertahan lama di negara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua orang yang boleh terlibat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Untuk para tenaga medis ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada mereka. Sehingga saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk membantu pencegahan penyebaran COVID ini, tetap dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk warga Indonesia ya Tuhan yang saat ini terdampak oleh pandemi ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang mencukupkan kehidupan mereka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya, mereka juga tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Untuk para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden hingga RT dan RW ya Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya baik kesehatan dan keluarga mereka. Terkait dengan kebijakan atau keputusan-keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa itu semua juga berdampak baik untuk kami selaku masyarakat. Ya Tuhan, kami saat ini juga ingin mengaturkan doa syafaat untuk keberadaan umat-Mu di GKJW, terutama di GKJW Jemaat Ponorogo ini ya Tuhan. Berbagai program yang boleh terlaksana Tuhan, kami yakin dan percaya itu juga berdampak baik untuk kemajuan jemaat Tuhan di sini. Untuk rencana-rencana yang mungkin akan berjalan ya Tuhan, kami juga menyerahkan semuanya di tangan kuasa Tuhan. Sehingga kegiatan yang boleh terencana ini dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak yang baik untuk jemaat-Mu di GKJW Jemaat Ponorogo ini. Untuk Adi Yuswo ya Tuhan, walaupun usia sudah tidak lagi muda, raut wajah sudah mulai keriput, rambut mulai memutih ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberikan pendampingan, Tuhan memberikan semangat dan sukacita kepada orang tua kami. Sehingga dalam masa senjanya ya Tuhan, orang tua kami tetap dapat menikmati kehidupannya, tetap dapat mensyukuri kebutuhan, mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupannya. Untuk keluarganya ya Tuhan,
Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang boleh mereka rasakan, permasalahan, hal-hal yang menjadi kebutuhan keluarga ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memampukan, sehingga keluarga ini juga tetap dapat bertahan, terlebih memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Untuk saudara-saudara kami yang bekerja ya Tuhan, Tuhan juga tetap menjagai mereka dan memberikan roh tanggung jawab. Sehingga saudara-saudara kami ketika bekerja ya Tuhan dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya ya Tuhan, Tuhan kiranya Tuhan mengirimkan pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk anak-anak kami, adik-adik kami ya Tuhan yang sedang bersekolah, mulai dari TK sampai yang bangku kuliah, kami juga menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Roh takut akan Tuhan akan selalu membimbing mereka untuk benar-benar dapat menimba ilmu dengan sebaik mungkin. Ya Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan ini agar layak di hadapan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mengelola, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mengelola persembahan ini dengan penuh kejujuran. Untuk saudara-saudara kami yang memberikan dengan kerelaan hatinya ya Tuhan, Tuhan juga memberikan berkat-berkat yang melimpah pada kehidupannya. Ya Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berseru. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama sebelum kita undur dari peribadatan pada saat sore hari ini, kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 344. Kidung Jemaat nomor 344, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih dan seterusnya. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Baiknya yang kedua kita nyanyikan dengan terus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus senantiasa membersamai kita, menjadikan kita layak untuk dipanggil Tuhan mulai saat ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara terkasih, ibadah sudah selesai.
Selamat beristirahat, selamat melanjutkan kegiatan panjenengan pada saat malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus